Sutra Teratai yang Menakjubkan Bab 20, Bodhisattva Sadapaributta, Shinfasyang Sutra Teratai episode 1727. Masuk secara baik ke tengah orang banyak, guna praktik secara terus-menerus, belajar dan berlatih diri. Di dunia ini, waktu terus berlalu seperti ini. Kita harus tahu setiap menit, setiap detik adalah kunci nilai kehidupan kita. Sangatlah penting, sama seperti memiliki hati untuk melakukan sesuatu bagi banyak orang. Itu penuh dengan harapan. Berharap saat kita memanfaatkan waktu, menggenggam waktu, waktu selalu memberi kita harapan di setiap momen. Sama seperti Mozambik tahun 2019. Melihat Mozambik lewat koneksi video, itu adalah pemandangan yang penuh dengan harapan. Mereka dipenuhi rasa syukur dan sukacita. Keinginan untuk memberi kembali itu nyata, menggunakan waktu dan bersungguh hati. Beginilah cara kami bersumbangsi. Melihat Mozambik dibagi menjadi 3 tempat untuk berbagi. Tempat pertama saya melihat Dino dan Dailin. Pasangan suami istri itu membawa relawan lokal dan seorang tamu. Tamu ini adalah wali kota Kabupaten Yama, Mr. Jose Tome. Dia secara khusus menyampaikan kepada Dino jika ada panggilan video dari Taiwan bertemu muka dengan Master, dia akan ikut berpartisipasi. Oleh karena itu, dia berada di tengah kerumunan, dia juga ikut berbagi. Dia berkata, kehidupannya di masa lampau tidak tahu apa yang dinamakan cinta kasih. Dia berkata bahwa setelah bergabung dengan Suci, berhubungan dengan insan suci, dia telah mengerti arti cinta kasih. Adalah dengan berkegiatan di dalam kerumunan orang banyak. Berkegiatan di dalam kerumunan orang banyak dengan cinta kasih tanpa pamrih. Membawakannya sukacita. Jadi dia berkata, setelah dia pensiun, orang pertama yang mendaftarkan untuk bergabung dengan Suci, mendaftarkan untuk antri menjadi relawan, ini memberikan dukungan yang sangat besar bagi kita. Yang juga menjelaskan bahwa Suci kita di Mozambik bersumbangsi demi masyarakat, membantu bencana dan menolong kesulitan. Rasa syukur yang diungkapkan berasal dari dalam lubuk batin. Tentu saja di dalamnya juga mengatakan banyak hal yang membuat orang terharu, terutama melihat masyarakat setempat yang tertimpa bencana, juga telah memakai rompi relawan. Mereka berkata bahwa mereka berterima kasih kepada Suci pada momen pertama. Selain memberikan bahan makanan kepada mereka, juga memberikan paket peralatan untuk hidup. Paket peralatan untuk hidup ini membuat mereka bisa memotong rumput, membangun rumah, dan lagi di dalam paket peralatan untuk hidup ada cangkul, sekop, semuanya ada. Membuat mereka bisa mencangkul tanah, menanam sayur, melihat sayuran yang telah mereka tanam, semuanya telah gemuk, sangat besar, terutama kubis. Seperti ini, seseorang mengangkat kubis. Kubis itu lebih besar bila dibandingkan dengan tubuhnya. Setelah dibuka, adalah kubis yang begitu besar, dan lihat lagi di atas tanahnya. Berbagai macam sayuran ditanam dengan sangat cantik. Ini seperti telah melihat harapan. Berikutnya ada sepasang suami istri yang masih muda, menggendong seorang anak kecil. Dailin berkata, Master, mari lihat Hong Sui. Juga datang. Saat kami mendengar kata Hong Sui, kami sudah tahu tentang anak kecil ini. Banjir datang saat ibunya melahirkan. Air terus naik sampai setinggi pohon. Ibu tersebut naik dan berpegangan pada pohon. Di atas pohon itulah ia melahirkan bayinya. Sementara sang ayah berdiri dalam genangan banjir di bawah pohon, bersiap menyambut bayinya. Tali pusarnya, yang kami sebut tali pusar, adalah penghubung antara bayi dan ibunya. Bagaimana cara memisahkan bayi dari tubuh ibunya? Sang ayah merobek sepotong kain, menggunakan benang untuk memutus tali pusar, kemudian menyambut bayi itu. Sekarang tahun 2019,
Bayi yang lahir dalam banjir ini tumbuh menjadi anak yang sangat menggemaskan. Apakah hanya ada satu anak saja? Bukan, masih ada satu lagi. Ini adalah sepasang suami istri yang sangat muda. Sudah ada dua orang anak. Sang ibu belum genap 20 tahun, sudah melahirkan dua orang anak. Melihat keluarga ini, kalau kehidupannya baik, tentu sangat bahagia. Namun kehidupan di Afrika sangat sulit, sehingga keluarga ini hidup di sana sangat menderita. Tetapi sang ayah sudah berkata, dia mengatakan sangat berterima kasih kepada Seci. Meskipun kehidupannya sulit, merasa Seci membantu kehidupan mereka. Ada materi, juga bisa menanam sayur. Kehidupan mereka seperti ini sudah sangat puas. Berterima kasih Seci membuat mereka sekeluarga bisa menjalani kehidupan yang memuaskan seperti ini. Melihatnya juga sangat gembira. Ini adalah insan Seci mempraktikkan jalan bodhisatwa. Pada saat itu, meskipun Hong Sui berkat kegigihan dan kebijaksanaan pasangan ini dengan begitu ajaib telah melahirkan dengan selamat. Tetapi harus bagaimana dengan kehidupan nyata sekarang? Insan Seci yang menstabilkan kehidupan mereka, ini juga membuat kita sangat terharu. Kita juga sangat mengharapkan kita bisa membangun rumah untuk keluarga ini. Kita juga sangat mengharapkan bisa melihat Hong Sui dengan kakaknya, bisa tumbuh besar dengan aman, menerima pendidikan sekolah, kelak bisa berkontribusi bagi masyarakat. Ini juga adalah harapan kita, tetapi para makhluk yang menderita ada jodoh bertemu dengan bodhisatwa, maka mereka akan mendapatkan pertolongan. Sutra teratai tidak terpisahkan dari hukum dunia. Sutra teratai sepenuhnya mengajarkan ajaran bodhisatwa. Para bodhisatwa harus masuk ke tengah orang banyak, berhubungan langsung dengan penderitaan orang banyak. Seperti tahun 2019 di Afrika Timur, Mozambik, negara ini mengalami bencana besar, membuat kita memiliki jalinan jodoh untuk memasuki negara ini. Pikirkan, kita harus bagaimana mengubah kehidupan orang miskin, kesusahan di negeri ini. Selain membangun rumah, yang terpenting adalah pendidikan. Para insan Seci kali ini pergi ke tempat itu untuk membangun jembatan. Seperti jembatan demikian dibangun dari tempat kita, dari pantai Bodhisatwa ini, menuju pantai para makhluk yang menderita di seberang. Harapan itu, harapan yang sudah penuh akan membawa kembali untuk melaporkan. Jadi inilah Bodhisatwa. Jalan Bodhisatwa akan segera memasuki kerumunan orang banyak. Para insan suci menyebar di seluruh dunia. Semoga setiap orang akan mendoakan mereka. Setetes demi setetes akan berkumpul menjadi satu. Bersumbangsi demi mereka untuk membangun harapan mereka untuk Afrika. Mengubah kehidupan ini sangat dinantikan. Semoga seluruh dunia terbebas dari segala bencana. Adanya bencana dapat dipadamkan dengan cepat. Apakah semudah itu? Hanya manusia harus segera dengan ketulusan hati yang paling dalam. Setiap manusia tersucikan, menyucikan hati manusia dengan hati yang sangat tulus bersatu, dengan hati dan suara menembus terdengar sampai ke alam surga. Inilah satu-satunya cara, jadi kita harus dengan sangat tulus, tekun bersemangat, memanfaatkan setiap waktu dengan baik. Setiap hari di Gerilya Chingse, ada para bodhisatwa kembali dari seluruh dunia, staf dari Seci Indonesia, tahun 2019 pulang ke Taiwan. Tujuan mereka adalah ingin memahami dan mempelajari budaya humanis Seci. Mereka berharap untuk belajar dari budaya humanis Seci tentang cara mencapai persatuan dan keharmonisan di antara manusia serta cinta kasih dan gotong royong. Sangat berterima kasih kepada relawan Seci Taiwan, para bodhisatwa dari Tainan, memohon mereka memikul tanggung jawab kali ini. Jadi pada hari pertama, para bodhisatwa dari Indonesia tiba di Taiwan. Para bodhisatwa dari Tainan yang menjemput mereka di airport Taoyuan, terus menemani mereka.
Karena rumah sakit Seci di Indonesia sudah akan segera dibuka, sebelum rumah sakit buka, para staf harus mempelajari tentang budaya humanis, sehingga mereka kembali ke rumah sakit Seci di Taipei, belajar bagaimana mereka mengelola rumah sakit mereka di masa mendatang. Selain menyediakan perawatan medis, mereka mesti memiliki pemahaman yang cukup tentang budaya humanis. Ketika mendengar mereka datang dan membuat laporan tentang 28 September 2018, di tempat itu ada sebuah pulau dilanda gempa bumi besar. Gempa bumi yang berkekuatan 7,4 skala Richter ini adalah gempa bumi yang besar, memacu tsunami yang dahsyat. Selama waktu itu, insan Seci dari Jakarta, pesawat militer segera dikerahkan. Demikian segera mengirimkan bantuan materi ke pulau itu untuk memberikan bantuan darurat bencana selama dana bantuan yang diberikan kepada mereka. Juga ada baksos yang dilakukan secara segera darurat. Karena gempa yang dahsyat mengakibatkan banyak orang cedera, maka para dokter juga tiba dengan pesawat milik militer. Selain dana bantuan dan baksos, tim konsumsi juga berangkat dan ikut tiba memberikan nasi instan dari Seci yang hangat kepada setiap anggota keluarga, sehingga mereka dapat makan dengan kenyang. Semua orang sangat bahagia karena mereka sudah lama tidak makan nasi, sayur yang enak dan panas. Kita juga membagi selimut dan kebutuhan sehari-hari. Semua diberikan kepada mereka. Tenda sementara juga didirikan dan bisa dibilang sangat aman. Semua yang dibutuhkan secara darurat telah disediakan. Bantuan bencana di Indonesia terlaksana dengan cepat karena ada kerjasama dengan pemerintah dan militer. Jika tidak harus menempuh jarak sejauh ribuan kilometer untuk ke pulau itu. Karena ada pesawat dan pesawat kargo dari militer, maka materi dan penumpang dapat diantar dengan sangat-sangat cepat. Tanggap darurat dapat dilaksanakan dengan cepat. Kota Palu adalah lokasi bencana yang sangat parah. Tentunya keluarga yang mengalami penderitaan sangatlah banyak. Dalam sekejap waktu, terjadi perubahan yang dahsyat dan mendadak. Maka insan Seci dan para pengusaha mengasuh membangun rumah untuk 3.000 keluarga. Pemerintah sangat berterima kasih melihat rumah ukuran 36 meter yang sangat rapi dan kokoh. Rumah permanen yang sangat aman untuk beberapa generasi. Kami memberikan pujian kepada insan Seci di Indonesia. Tekad dan ikrar yang agung mereka, meskipun dengan agama yang berbeda, namun cinta kasih yang terdapat di dalam batin mereka adalah sama. Memiliki tekad yang sama adalah arah tujuan Seci, sehingga biasanya semua orang di sana mengalami bencana besar, tetapi mereka juga bergegas untuk bersumbangsi. Juga pada tahun yang sama, pada tanggal 29 Juli, lebih tepatnya 1 bulan yang lalu, di Pulau Lombok juga dilanda gempa bumi yang dahsyat berkekuatan 6,4 skala Richter. Juga menyebabkan banyak bangunan rusak, yang di dalamnya termasuk masjid dan vihara, serta bangunan sekolah. Pemerintah mengatakan bahwa untuk rumah yang runtuh di sana-sini, pemerintah akan memikirkan cara untuk membangunnya kembali. Namun untuk ketiga masjid, 2 vihara, dan 1 sekolah, mereka berharap Seci akan mengadopsinya. Insan Seci mengemban tanggung jawab dengan berani. Kita juga mengadopsi Pulau Lombok, 3 bangunan masjid, 2 bangunan vihara, sebuah bangunan sekolah. Dengan demikian, kita dapat melihat bagaimana insan Seci di Indonesia bersumbangsi. Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki ribuan pulau, sangat banyak pulau. Banyak pulau dilanda bencana. Ketika insan Seci mendengar sebuah wilayah dilanda bencana, mereka akan tiba pada waktunya. Tidak heran Presiden Indonesia mengatakan, dimanapun mengunjungi daerah bencana, asal melihat tenda Seci, beliau sudah tenang. Karena beliau yakin insan Seci peduli terhadap sesama, cinta kasih terhadap orang. Oleh karena itu, Presiden sangat memuji Seci. Warga setempat juga sangat menghormati Seci. Oleh karena itu,
Seci di Indonesia ada begitu banyak pengusaha, semuanya bersatu hati bergotong royong bersumbangsi demi seci. Ini membuat orang sangat terharu, terutama ketika rumah sakit yang lebih dari 1.000 ranjang akan segera digunakan. Mulai setiap kepala bagian unit saat akan kembali ke Taiwan belajar mencari pengalaman. Oleh karena itu sangat bersyukur. Bersyukur Taiwan adalah tempat berdirinya Seci. Lebih bersyukur lagi, di dunia ada begitu banyak negara yang mendirikan Seci. Di sudut jalan manapun kembali berkembang bertanggung jawab akan hal yang membutuhkan bantuan darurat. Juga mengembangkan Buddha ke dunia, mengajari Dharma jalan Bodhisattva. Setiap orang terima adalah Dharma Buddha, adalah Dharma Bodhisattva. Setiap orang Dharma masuk ke hati, oleh karena itu dalam jaringan besar mulai berbagi kisah ke semua orang. Batin yang murni akan memunculkan kesadaran agung cermin sempurna. Hendaknya mempraktekkan secara terus-menerus, belajar dan berlatih dengan menyebarkan Dharma. Buddha mengajarkan ajaran Bodhisattva, membuat setiap orang giat membina diri. Ketika masuk ke tengah orang banyak, kita harus sabar dalam menghadapi kejahatan dan tekun menapai jalan yang baik. Kita mesti tekun bersemangat dalam mempraktekkan dan menegakkannya tanpa kenal istirahat. Batin yang murni akan memunculkan kesadaran agung cermin sempurna. Batin setiap orang harus murni, murni tak ternoda. Batin setiap orang harus jelas seperti cermin. Masalah apapun di dunia, kesulitan apapun, semuanya terpantul dalam batin ini. Dalam kesadaran agung, cermin sempurna, bagaimana kita harus mengembangkannya, bagaimana kita menolong para makhluk, masuk ke tengah orang banyak dan mencabut penderitaan. Ini berada dalam cermin batin dari kesadaran agung para bodhisattva yang dimana jika batin selalu murni, barulah akan memunculkan keakuan yang tanpa pamrih. Kebijaksanaan dari sebidang cermin agung yang murni, dari cermin agung sempurna ini akan memunculkan pencerahan hakiki dari sifat Buddha. Maka, hendaknya mempraktekkan secara terus-menerus, belajar dan berlatih dengan menyebarkan Dharma. Jika hanya mengatakan akan belajar ajaran Bodhisattva, hanya mengatakan dengan mulut tidak cukup. Kita harus mempraktekannya dengan tindakan nyata, harus dengan teguh berlatih dan belajar. Hal yang bajik tidak cukup dilakukan hanya sekali. Ini adalah peristiwa penting dalam hidup kita. Kita harus terus-menerus mempertahankan batin bodhisattva. Sangat banyak cara tidak pernah habis dipelajari. Penderitaan di dunia, akar kapasitas dari para makhluk di dunia tidak terbatas. Membutuhkan dharma yang tidak terbatas untuk dapat memberikan pengajaran. Penderitaan para makhluk tidak terbatas, membutuhkan metode yang tidak terbatas untuk membantu mereka. Maka, hendaknya mempraktekkan secara terus-menerus, belajar dan berlatih dengan menyebarkan Dharma. Harus mendengar, harus membabarkan, harus mewariskan. Jikalau tidak, demikian banyak orang di dunia yang berkesempatan untuk mendengarkannya hanya beberapa orang. Maka beberapa orang ini harus terus-menerus mendengar, terus-menerus membabarkan, agar didengar oleh lebih banyak orang lagi yang mewariskan Dharma. Sekarang membutuhkan semangat dari Dharma Buddha, sangat membutuhkan. Dunia sekarang ini dalam kondisi darurat bencana. Jika bukan setiap orang segera mendengarkan Dharma, membabarkan Dharma dan mewariskan Dharma, sungguh-sungguh jika tidak demikian akan terlambat. Maka Buddha mengajarkan ajaran Bodhisattva membuat setiap orang giat membina diri, membuat kita semua orang agar dapat mempunyai semangat untuk maju. Maka ketika masuk ke tengah orang banyak, kita harus sabar dalam menghadapi kejahatan dan tekun menapaki jalan yang baik. Kita harus berikrar untuk masuk ke masyarakat. Setiap orang yang masuk ke masyarakat harus mempunyai sabar, harus bersabar,
Di dunia ini banyak kejahatan. Orang yang berjalan di jalan bodhisattva harus mau bersabar. Tidak hanya bersabar, juga harus rajin menjalankan ajaran kebajikan. Terhadap ajaran kebajikan harus rajin untuk lebih maju. Jika dapat seperti ini, kita mesti tekun bersemangat dalam mempraktekkan dan menegakkannya tanpa kenal istirahat, yaitu kita tidak beristirahat. Ini adalah jalan bodhisattva. Kita mau dalam hidup waktu yang lama, pada banyak kelahiran kembali, ini adalah masa depan. Kita sekarang mulai masuk ke dalam sutra, bab Bodhisattva Sadapaributta. Ini akan menjelaskan dengan sangat jelas tentang ajaran Bodhisattva. Mungkin ada orang yang tidak meyakini, tidak tahu, dan tidak kenal. Tidak menerima dan menegakkan sutra ini, tidak pula mempraktekkan dharma bajik. Sesuai dengan jalinan karma baik atau buruk yang diciptakan akan menuai buah balasan berupa berkah atau petaka. Beberapa orang tidak mau percaya. Sekarang mereka harus segera menerima ajaran ini, berlatih di jalan bodhisattva. Namun beberapa orang tidak mau percaya. Mereka tidak mau memahami apa itu jalan bodhisattva. Mereka tidak mau mengenali apa itu cara bodhisattva. Mereka bahkan lebih enggan untuk melatih dan menegakkan dharma kendaraan besar. Untuk orang-orang seperti ini, mereka harus sesuai dengan jalinan karma baik atau buruk yang diciptakan. Ada orang baik dan orang jahat. Dalam satu hari, dalam 1 menit, kita mungkin melakukan kebaikan. Tetapi menit berikutnya, setelah pikiran kita berubah, kita kehilangan tekad untuk berlatih dan memfitnah dharma yang bajik. Ini sering terjadi. Jadi, kita harus sangat memperhatikan pikiran kita. Jika pikiran kita terus melayang sesuai dengan jalinan karma baik atau buruk yang diciptakan akan menuai buah balasan berupa berkah atau petaka. Saat makhluk belum tercerahkan melakukan ini, mereka akan menciptakan karma baik, tetapi mereka juga akan menciptakan karma buruk. Menciptakan karma baik membawa berkah, menciptakan karma buruk membawa petaka. Berkah dan petaka ini adalah buah balasan yang kita ciptakan untuk diri kita sendiri. Kita harus memahaminya dengan jelas. Mungkin ada orang yang dikarenakan kebodohan batin, kemudian menjelek-jelekkannya, tidak dapat menerima dharma bajik yang diajarkan sutra ini, malah lebih mencela dharma ini. Ini bagaikan melempar debu melawan arah angin, tidak memberi manfaat bagi diri sendiri sama sekali. Itu bagaikan menanam benih tidak baik, akan menuai balasan tidak baik pula. Jadi, mungkin ada orang yang dikarenakan kebodohan batin kemudian menjelek-jelekkan. Ada orang yang karena kebodohan batinnya ini seperti menciptakan sesuatu dari yang tidak ada, diri sendiri tidak mau berbuat kebajikan. Dipenuhi rasa iri hati, tetapi ingin mencela, tidak menerima dharma bajik yang diajarkan sutra ini. Orang yang ingin mencela tentu tidak akan menerima ajaran dharma yang bajik dari sutra ini. Mereka menolaknya dan bahkan malah lebih mencela dharma lagi. Mereka tidak hanya menolak, perbuatan tidak baik tidak dilakukan, menambah perbuatan mencela dharma jahat yang bertentangan dengan kebenaran, sehingga malah lebih mencela dharma lagi. Bagaikan melempar debu melawan arah angin, ini seperti mengambil segenggam pasir, kemudian melemparkannya ke arah angin yang bertiup berlawanan. Ini disebut melemparkan debu melawan arah angin. Tindakan seperti ini tidak membawa manfaat bagi diri sendiri, karena debu yang dilemparkan justru kembali mengenai diri sendiri. Demikian pula, ketika kita menyebarkan fitnah, mencela atau bertindak dalam kebodohan batin, itu seperti menebarkan debu di angin yang berlawanan. Tidak ada keuntungan bagi diri sendiri, karena angin tetap bertiup. Akibatnya kita sendiri yang menerima balasan. Oleh karena itu, mencela pada saat ini tidak akan membawa manfaat, justru akan berujung pada akibat buruk bagi diri sendiri. Bagaikan menanam benih tidak baik, akan
akan menuai balasan tidak baik pula. Lalu bagaimana dengan masa depan? Saat ini mungkin tidak ada manfaatnya, tetapi di masa depan perbuatan jahat ini akan berbuah menjadi akibat buruk. Hukuman atas dosa yang telah diperbuat ini sungguh mengerikan. Dikarenakan selama banyak masa kehidupan pernah melatih dan menegakkan dharma ini, ikatan jodoh ini akan berlanjut tanpa terhalangi oleh waktu dan ruang. Kekuatan ini akan membawa kita masuk ke jalan kebudaan. Demi mengungkapkan makna ini, maka ada bab ini. Dikarenakan selama banyak masa kehidupan pernah melatih dan menegakkan dharma ini, dikarenakan kita dalam banyak masa kehidupan pernah melatih dan menegakkan dharma ini, jadi jalinan jodoh akan kita lanjutkan tanpa terhalang oleh waktu dan ruang. Tidak peduli apakah kehidupan ini atau kehidupan selanjutnya, kekuatan ini akan membawa kita masuk ke jalan kebudaan. Jika itu adalah kebodohan batin, ketidaktahuan itu, baik dan jahat ditambah ketidaktahuan, menolak untuk memahami, menolak untuk mempelajari, bahkan menolak untuk mendukung, di sisi lain malah menjelek-jelekan. Seperti ini melemparkan debu melawan arah angin, akan menuai balasan tidak baik. Kalau kami adalah orang yang melatih kebaikan, ini dikarenakan selama banyak masa kehidupan pernah melatih dan menegakkan dharma ini. Dharma ini adalah dharma kebaikan, dharma bodhisattva. Ada jalinan jodoh ini tanpa terhalang oleh waktu dan ruang. Keabadian kita yang abadi, yaitu buah karma baik ini, selamanya berada di jalan bodhisattva. Demi mengungkapkan makna ini, makanya ada bab ini. Demi menyampaikan prinsip ini, jadi muncullah bab ini, dinamakan bab bodhisattva Sadapaributta. Para bodhisattva sebelumnya kita telah mendengar, jangan lupa pada niat itu. Pada September 2018, setelah gempa besar di Indonesia, Insan Suci mengerahkan warga sipil dan militer untuk melakukan bantuan skala besar. Dalam bencana besar seperti itu, bantuan skala besar menyediakan 3.000 rumah permanen. Bayangkan, ini adalah perbuatan dengan pahala kebajikan yang besar. Mereka berkali-kali pergi untuk melakukan kunjungan, perawatan, dan distribusi. Masih ada lagi yang lain. Pulau Lombok yang juga mengalami gempa bumi yang sangat dahsyat. Selain runtuhnya rumah, sekolah, vihara, masjid, musola Islam, Insan Suci mengadopsinya. Mulai membangun kembali. Pikiran bajik dan cinta kasih tidak pernah berhenti. Coba pikirkan, bukankah ini yang dimaksud bodhisattva dunia? Bodhisattva Sadapaributta. Hati Buddha dan hati makhluk tiada beda. Hati yang setara, cinta kasih tidak membedakan agama. Cinta kasih tidak membedakan miskin dan kaya. Di tempat manapun dibutuhkan, bodhisattva akan muncul di sana. Dharma yang ingin kita pelajari terletak di sini. Buddha yang datang ke dunia dengan tujuan utama mengajarkan dharma jalan bodhisattva. Kita dalam melatih diri, jangan membiarkan waktu berlalu dengan sia-sia. Selalu bersungguh hati.